Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai hukum perburuhan. Langsung aja kita mulai. Keberadaan buruh dan tenaga kerja menjadi faktor yang krusial dalam dunia industri. Tanpa buruh, pemilik usaha tidak bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Di sisi lain, buruh juga tidak bisa bertindak seenak hatinya ketika melaksanakan kewajiban di tempat kerja. Oleh karena itu, perlu ada hukum yang secara khusus mengatur hubungan antara pemilik usaha dengan para buruh dan tenaga kerja. Apalagi Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Semua aturan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara harus memiliki hukum tertulis yang jelas. Landasan utama hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia tidak lain adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lewat Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak. Oleh karena itu, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia harus dipatuhi oleh semua warga negara. Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum yang berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan, baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Secara tradisional, hukum perburuhan terfokus pada mereka yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja yang subordinatif. Otto Kahnfreud menyatakan, timbulnya hukum ketenagakerjaan dikarenakan adanya ketidaksetaraan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha. Dengan alasan itu pula dapat dilihat bahwa tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah agar dapat meniadakan ketimpangan hubungan di antara keduanya yang timbul dalam hubungan kerja. Adapun istilah-istilah yang terdapat pada hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan. Yang pertama yaitu buruh. Buruh sering dipakai sebagai sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Buruh sejak dulu diidentikan dengan pekerjaan kasar, pendidikan rendah, dan penghasilan yang rendah pula. Ini menurut Budiono 1995. Dan istilah buruh sendiri terdapat dalam 4 buah undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyamakan istilah buruh dengan pekerja. Dan selanjutnya, adapun istilah pekerja. Pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja, seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, dan pekerja memiliki pengertian yang sangat luas, yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun swakerja. Dan yang ketiga, adapun istilah karyawan. Karyawan yakni orang yang berkarya atau bekerja yang lebih diidentikan pada pekerjaan non-fisik, sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor. Dan istilah yang keempat, ada yang namanya pegawai. Pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dan selanjutnya, adapun istilah tenaga kerja. Istilah tenaga kerja yang mengandung pengertian lebih luas lagi meliputi pejabat negara, pegawai negeri sipil atau militer, pengusaha, buruh, swapekerja, pengangguran, dan lain-lain. Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian ini belum jelas menunjukkan status hubungan kerjanya. Nah, selanjutnya adapun istilah dari majikan dan pengusaha. Jadi, majikan adalah orang atau badan hukum yang mampu mempekerjakan buruh.
Ini menurut pasal 1 ayat 1B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Sedangkan pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya, yang berada di wilayah Indonesia mewakili perusahaan milik sendiri maupun bukan miliknya, yang berkedudukan di Indonesia. Ini menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan selanjutnya, hukum ketenagakerjaan memiliki beberapa unsur. Yang pertama, serangkaian peraturan yang terbentuk tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan. Yang ketiga, adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan mendapatkan upah sebagai balas jasa. Dan yang keempat, mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja atau buruh, dan sebagainya. Di dalam hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan, itu tidak mencakup beberapa hal. Yang pertama, suap pekerja atau kerja dengan tanggung jawab atau risiko sendiri. Yang kedua, kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan. Yang ketiga, kerja seseorang pengurus atau wakil suatu organisasi atau perkumpulan. Selanjutnya, asas hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi dan asas keadilan dan merata. Selanjutnya, adapun tujuan hukum ketenagakerjaan. Ini menurut Manulang 1995. Yang pertama, untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan. Yang kedua, untuk melindungi tenaga kerja terhadap kuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Dan berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan yang pertama memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selanjutnya, adapun sifat dari hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, hukum ketenagakerjaan itu bersifat private atau perdata. Yang kedua, hukum ketenagakerjaan bersifat publik. Yang ketiga, hukum ketenagakerjaan bersifat imperatif. Nah, maksudnya imperatif di sini yaitu memaksa. Hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati dan tidak boleh ditinggalkan. Dan yang keempat, hukum ketenagakerjaan ini bersifat fakultatif. Jadi fakultatif di sini maksudnya mengatur dan dalam keadaan konkret hukum tersebut dapat dikesampingkan. Selanjutnya, pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan. Menurut Osman 1978 terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, mengatur masa sebelum bekerja atau pre-employment. Yang kedua, masa selama bekerja atau during employment. Dan yang ketiga, masa setelah bekerja atau post-employment. Selanjutnya kita masuk pada hubungan kerja. Jadi, hubungan kerja menurut Supomo 1987 ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian di satu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh itu dengan memberikan upah.
Adapun unsur hubungan kerja, yang pertama adanya pekerjaan. Ini menurut pasal 1601A KUH Perdata dan pasal 341 KUH Dagang. Yang kedua, adanya perintah orang lain. Ini menurut pasal 1603B KUH Perdata. Yang ketiga, adanya upah. Ini menurut pasal 1603P KUH Perdata. Dan yang keempat, terbatas waktu tertentu karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus-menerus. Selanjutnya, adapun yang dinamakan dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja menurut pasal 1601A KUH Perdata ialah suatu persetujuan bahwa pihak ke-1 yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu majikan dengan upah selama waktu tertentu. Dan perjanjian kerja menurut Samad 1995 bahwa suatu perjanjian di mana seseorang mengikatkan diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan atau disetujui bersama. Berdasarkan jangka waktunya, perjanjian kerja ini dibagi atas dua macam. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan yang kedua, perjanjian kerja waktu tertentu. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja ini tersurat pada pasal 1603 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa lama waktunya hubungan kerja tidak ditentukan baik dalam perjanjian atau peraturan majikan maupun dalam peraturan perundang-undangan atau pula menurut kebiasaan. Maka hubungan kerja itu dipandang untuk waktu tidak tertentu. Nah, menurut pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tidak tertentu secara hukum otomatis terjadi sebagai akibat pelanggaran pengusaha terhadap pasal 57 ayat 1, yakni membuat perjanjian kerja waktu tertentu secara tidak tertulis. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat di sini ada contoh surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Selanjutnya kita masuk pada perjanjian kerja waktu tertentu. Apa sih yang dimaksud dengan perjanjian kerja waktu tertentu? Jadi, menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Nah, apa saja isi dari perjanjian kerja waktu tertentu itu? Jadi, isi dari PKWT bersifat mengatur hubungan individual antara pekerja dengan perusahaan atau pengusaha. Contohnya, kedudukan atau jabatan, gaji atau upah pekerja, tunjangan serta fasilitas apa yang didapatkan pekerja dan hal-hal lain yang bersifat mengatur hubungan kerja secara pribadi. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Kluster Ketenagakerjaan, PKWT didasarkan atas yang pertama, jangka waktu, dan yang kedua, selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Nah, syarat pembuatan PKWT itu terbagi atas dua macam. Yang pertama, syarat material, dan yang kedua ada syarat formil. Syarat material diatur pada pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di antaranya yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Dan yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan syarat pembuatan secara formil PKWT harus memuat di pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang pertama,
meliputi nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. Yang kedua, nama, jenis kelamin, umur, alamat pekerja atau buruh. Yang ketiga, jabatan atau jenis pekerjaan. Yang keempat, tempat pekerjaan. Yang kelima, besarnya upah dan cara pembayarannya. Yang keenam, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. Yang ketujuh, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Kedelapan, tempat dan lokasi perjanjian kerja itu dibuat. Dan yang kesembilan, tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat di sini ada contoh surat perjanjian waktu tertentu. Selanjutnya, ada pula yang dinamakan perjanjian kerja tidak tetap. Nah, perjanjian kerja tidak tetap ini meliputi yang pertama, perjanjian kerja perseorangan dengan masa percobaan 3 bulan. Yang kedua, perjanjian kerja harian lepas. Ini dimuat pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 150 Keputusan Menteri tahun 1999. Bahwa tenaga kerja harian lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadiran secara harian. Selanjutnya, adapun perjanjian kerja borongan. Perjanjian kerja borongan ini adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah berdasarkan volume pekerjaan suatu hasil kerja. Selanjutnya, adapun perjanjian kerja tetap. Perjanjian kerja tetap ini adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan menerima upah tanpa adanya pembatasan waktu tertentu. Selanjutnya, kita masuk pada perlindungan tenaga kerja. Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi yang pertama, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha. Yang kedua, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan khusus bagi pekerja buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat. Dan yang keempat, perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Sekian dulu video materi kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.